Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya, Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Kejadian seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi di masyarakat. Kejadian apakah itu? Kejadian sertifikat tanah ganda, sobat. Dua-duanya asli. Bukan ganda di mana salah satu adalah sertifikat palsu, bukan. Bayangin bila kejadian kayak begini menimpa sobat. Aduh, pusingnya amit-amit lah ya. Siapa sih yang tidak bahagia punya aset berupa tanah? Sertifikat lengkap, lokasi sangat strategis. Yakin deh, bila diiklanin hari Sabtu, hari Senin harga pasti naik. Tapi boro-boro mau diiklanin, saya punya cerita nih. Begini ceritanya. Pada suatu hari, sekitar tahun 2006 silam, ada seorang bapak yang membeli tanah di lokasi yang luar biasa strategis di kota Bandung. Luasnya sih terbilang tidak terlalu besar, hanya sekitar 480-an meter persegi. Namun karena lokasinya yang berada tepat di tengah kota, waduh, nilai tanahnya bisa sobat perkirakan sendiri lah ya. Maknyus. Sertifikat tanah komplit, sobat. Asli, tidak kurang satu apapun. Sewaktu dibeli, notaris sudah jalankan semua prosedur secara lengkap. Mulai dari cek sertifikat sampai ngumumin ke koran loh. Kenapa kok sampai diumumin di koran segala? Yang ngumumin bukan si bapak, tapi si penjual. Penjual tanah adalah sebuah PT. Dan berhubung aset tanah yang akan dijual ini adalah aset yang nilainya besar, maka sesuai undang-undang, si PT terlebih dahulu harus mengumumkan di 2 koran mengenai rencana pelepasan asetnya itu. 2 tahun berselang setelah tanah dibeli, pada sekitar tahun 2008, ujian itu akhirnya datang. Saat itu si bapak ceritanya sedang melakukan pekerjaan renovasi terhadap bangunan yang ada di tanahnya. Rencananya bangunan itu nantinya akan disewakan ke pihak lain untuk digunakan sebagai kantor. Tidak tanggung-tanggung, sobat. Yang datang kepada si bapak adalah perwakilan dari Kodam 3 Siliwangi. Bawa surat perintah pengosongan tanah dari Pangdam. Dengan alasan tanah itu adalah tanah milik Kodam Siliwangi. Berdasarkan apa? Berdasarkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan tahun 1998. Kacau nggak tuh sobat urusannya? Oh iya, selain sedang renovasi, si bapak tadi pada saat bersamaan juga sedang mengurus peningkatan sertifikat tanahnya yang semula adalah hak guna bangunan atau HGB menjadi hak milik. Mengapa kok HGB? Karena pemilik sebelumnya kan perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas itu tidak bisa punya sertifikat hak milik. Tapi bila beralih kepada orang pribadi, boleh ditingkatin menjadi hak milik. Ayo silakan dibayangkan dulu sobat. Punya tanah
sertifikatnya lengkap, mau dibisnisin, tiba-tiba ada pihak lain bawa sertifikat juga, asli pula. Sambil minum sobat, sambil minum. Oke, kita lanjut ya. Singkat cerita, si bapak ngelawan dong. Beliau gugat Kodam 3 Siliwangi. Kemudian beliau juga gugat Badan Pertanahan Nasional plus pemilik awal tanah itu, si PT tadi. Gugatan berlangsung dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Bahkan setelah putusan Mahkamah Agung keluar, belum kelar urusannya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, ikut masuk bersama-sama dengan Kodam Siliwangi mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung itu. Apa keputusannya? Sertifikat yang mana yang dimenangkan? Di pengadilan negeri, si bapak menang. Di pengadilan tinggi, si bapak kalah. Kodam Siliwangi yang menang. Di Mahkamah Agung, akhirnya si bapak menang kembali. Mahkamah Agung memutuskan bahwa sertifikat yang lebih duluan terbit, itulah sertifikat yang menang. Jadi, bila kita melihat pada kronologis terbitnya sertifikat si bapak tadi yang ia dapat dari si PT, sertifikat HGB-nya itu sebenarnya telah terbit dari tahun 70-an. Lantas diperpanjang kembali tahun 93. Si bapak membeli tahun 2006 dan langsung diajukan untuk menjadi hak milik, biar nggak usah diperpanjang lagi. Sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh Kodam diterbitkan tahun 98. Jadi jelas ya, yang duluan terbit itu adalah sertifikat si bapak. Tadi telah saya singgung juga bahwa setelah putusan Mahkamah Agung keluar, tidak lantas kelar ceritanya. Kementerian Keuangan ikut nimbrung mempermasalahkan putusan yang sudah dibuat. Apa argumennya Kementerian Keuangan? Pada intinya sih, Kementerian Keuangan masuk dengan argumen baru. Argumen yang bagus sebenarnya. Mereka tarik kronologis kasus ini ke belakang sampai tahun 70-an. Saat pertama kali sertifikat HGB diterbitkan. Di sana mereka buka bahwa ternyata tanah itu dulunya memang tanah Kodam. Ceritanya dihibahkan ke si PT atas perintah Pangdam tahun itu, tanpa ada dasar kewenangan yang jelas. Pangdam tidak punya wewenang sebenarnya untuk mengalihkan aset negara ke orang lain tanpa persetujuan presiden. Kementerian Keuangan berpendapat harusnya sertifikat si bapak yang dibatalkan. Ibaratnya sertifikat si bapak itu adalah sertifikat haram yang lahir dari sebuah hubungan terlarang. Mantap. Tapi Mahkamah Agung dalam putusan PK-nya berpendapat lain. Mahkamah Agung bersikukuh selama sertifikatnya sudah keluar dan sertifikat itu asli, otentik, ya sudah, sertifikat itu sudah final, sudah jadi bukti yang sempurna terhadap kepemilikan tanah.
Nah, dalam kondisi ada dua sertifikat yang sama-sama asli, Mahkamah Agung tegas mengatakan, sertifikat yang terlebih dahulu terbit adalah sertifikat yang sah. So, apa hikmahnya buat sobat hukum Indonesia? Udah, buruan sertifikatin tanah-tanah sobat. Jangan kelamaan nunggunya. Siapa cepat, dia dapat sobat. Keduluan orang lain aja, kelar ceritanya. Oke, bila ingin mengetahui nomor putusan kasus hukum yang kami ceritakan, silahkan lihat pada kolom deskripsi ya. Jangan lupa juga tinggalin komentar-komentar sobat, agar kita bisa saling diskusi, saling sharing lebih banyak. Tonton terus channel ini, cerita hukum, edukasi hukum cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Ups.